Sebelum mengupas tuntas tragedi ekologis dari gagalnya food estate di Kalimantan Tengah, hai, perkenalkan aku Huda, mahasiswa semester 4 dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Oke, ada baiknya aku jelasin dulu nih apa itu pengrusakan dan pencemaran lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jadi, pengerusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai pasal 1 ayat 16. Sedangkan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan sesuai pasal 1 ayat 14. Lalu food estate yang mangkrak di Kalteng apakah termasuk pengrusakan atau pencemaran ya? Nah, jawabannya itu pengrusakan yang masif teman timun karena mengubah sifat hayati melebihi kriteria baku secara drastis. Sebenarnya apa sih yang terjadi dalam food estate di Kalimantan Tengah? Awalnya pada tahun 2020, pemerintah menetapkan program food estate atau lambung pangan sebagai proyek strategis nasional yang dikomandoi Kementerian Pertahanan dengan tujuan mengantisipasi krisis pangan. Setelahnya, program food estate dimulai pada tahun 2021 di mana terjadi pembabatan hutan alam berskala besar-besaran di Kalimantan Tengah, yaitu lahan rawa gambut seluas 30.000 hektar di Kapuas, di Gunung Mas, dan Pulang Pisau dengan teknologi intensifikasi untuk ditanami padi dan singkong guna meningkatkan produktivitas pangan nasional. Selama masa operasional, lahan diperluas menjadi 62.455 hektar, tetapi singkong gagal tumbuh karena struktur tanah di sana didominasi pangan monokultur. Begitu pula dengan padi yang mengalami kegagalan panen karena ketidaksesuaian karakter tanah gambut dengan kebutuhan padi. Selain itu, buruknya manajemen saluran irigasi di ketiga titik proyek juga mempengaruhi tingkat keberhasilan dari food estate ini. Ditambah dengan ketiadaan pendampingan bagi petani lokal, bahkan masyarakat lokal yang tidak diposisikan sebagai aktor utama ketahanan pangan, melainkan dibiarkan menjadi penonton ketika alat-alat berat merusak hutan yang selama ini menjadi ruang hidup dan sumber penghidupan mereka. Semua proyek mengalami gagal panen berulang dan ditumbuhi semak-semak. Hingga pada tahun 2024, lahan dibiarkan mangkrak dan gundul. Lahan yang mangkrak tersebut kemudian dipaksakan ditanami jagung, namun ironisnya penanaman dilakukan di dalam polybag atau kantong plastik, membuktikan bahwa tanah aslinya memang sudah rusak dan tidak cocok untuk ditanam lagi, teman-teman. Bahkan ada ratusan hektar lahan menjadi sawit swasta lantaran para petani menyerah menanam padi di lahan tersebut karena beberapa titik sudah gagal panen. Secara keseluruhan, proyek food estate ini gagal mencapai target ketahanan pangan, sebaliknya malah memicu kerusakan lahan permanen. Gak mungkin lah proses besar kayak gini gak nimbulin dampak yang signifikan juga ke lingkungan maupun sosial masyarakat. Di antaranya, 1. Pembabatan massal tutupan hutan. Ambisi perluasan area food estate telah memicu deforestasi ekstrim yang melenyapkan hampir 3.000 hektar tutupan pohon di Kalimantan. Secara visual, kerugian ekologis masif ini setara dengan hilangnya hamparan 4.207 lapangan sepak bola. Kedua, ancaman ekologis di lahan gambut. Eksploitasi serampangan pada kawasan lahan gambut yang rapuh telah meningkatkan resiko bencana. Konsekuensi tragedisnya terlihat pada tahun 2023 di mana tercatat sekitar 250 hektar lahan di area proyek ini hangus dilalap api akibat kebakaran hutan dan lahan. Ketiga, krisis mikro dan bencana hidrometeorologi. Degradasi ekosistem hutan tidak hanya memperburuk laju perubahan iklim global tetapi juga mencabut fungsi alami hutan sebagai daerah resapan air. Akibatnya, desa-desa di sekitar kawasan seperti Desa Tewai Baru kini harus menanggung getirnya bencana banjir bandang yang terus berulang setiap musim penghujan tiba. Keempat, kehancuran keanekaragaman hayati. Transformasi bentang alam yang radikal ini merampas ruang hidup satwa liar endemik. Penghancuran habitat alami ini mengancam keberlangsungan hidup flora dan fauna serta merusak keseimbangan rantai makanan secara permanen.
Kelima, pemiskinan struktural masyarakat adat dan lokal. Proyek ini tidak hanya merampas ruang ekologis, tetapi juga mencabut akar kehidupan masyarakat sekitar. Masyarakat adat dan lokal harus kehilangan akses terhadap hutan yang selama ratusan tahun menjadi lumbung penghidupan subsisten mereka. Memutus mata rantai kearifan lokal dalam memanfaatkan hasil hutan bukan kayu seperti tanaman obat-obatan dan madu. Setelah kita melihat betapa masifnya dampak ekologis dari mangkraknya food estate ini, sekarang kita masuk ke inti permasalahannya. Mari kita kuliti pelanggaran hukumnya dari 3 aspek sekaligus, yaitu administrasi, perdata, dan pidana. Secara administratif, adanya ketidaksinkronan antara Perpres 3 tahun 2016 dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 PPLH karena kurang analisis dampak berwawasan lingkungan pada lahan gambut dan terdapat pelanggaran izin lingkungan dari Permen LKH Nomor 24 tahun 2020 yang melonggarkan aturan AMDAL untuk kawasan hutan ketahanan pangan. Hal ini dapat dianggap sebagai cacat prosedural karena mengesampingkan kajian lingkungan hidup strategis untuk menguji kelayakan ekologis serta memotong prosedur AMDAL yang komprehensif. Dari segi perdata, adanya potensi gugatan warga atas pencemaran atau degradasi sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah atau korporasi yang terlibat karena merugikan masyarakat sekitar, atau class action dari warga yang terdampak banjir akibat deforestasi tersebut memiliki kerugian material yang bisa dikalkulasikan dan dituntut ganti ruginya. Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata Junto pasal 87 Undang-Undang PPLH. Dari sisi pidananya, kasus food estate ini menunjukkan kegagalan perencanaan oleh pemerintah yang memenuhi unsur tindak pidana lingkungan. Mens rea atau niat jahat mungkin berdalih atas nama negara, namun actus reus berupa pembabatan hutan gambut tanpa kajian matang sehingga menyebabkan kerusakan parah. Sudah jelas merupakan pelanggaran pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019. Subjek pidananya bisa diarahkan pada pelaksanaan proyek atau korporasi atau pejabat yang menyalahgunakan wewenang. Menurut Undang-Undang PPLH, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui 2 jalur, yaitu di luar pengadilan non-litigasi atau melalui pengadilan litigasi, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian non-litigasi atau Penyelesaian non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa bertujuan guna mencapai kesepakatan sukarela seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrasi mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan lingkungan, serta jaminan agar pencemaran atau pengrusakan tidak terulang kembali, sesuai pasal 85 ayat 1 Undang-Undang PPLH. Tetapi terdapat pengecualian apabila jika ada unsur pidana lingkungan hidup. Proses hukum negara tetap harus berjalan. Jalur litigasi ditempuh jika upaya non-litigasi gagal, atau jika salah satu pihak sejak awal memilih untuk langsung menggugat ke pengadilan. Gugatan di pengadilan negeri biasanya berupa gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atau tindakan tertentu. Dalam mencari keadilan atas mangkraknya food estate di Kalimantan Tengah, masyarakat memiliki ruang hukum yang luas. Mereka dapat memulai dengan jalur non-litigasi, yaitu perundingan antara pemerintah daerah, perwakilan masyarakat adat Dayak, dan pelaksana proyek guna mencari solusi penggantian lahan adat, percepatan pemulihan ekonomi, dan ganti rugi secara musyawarah tanpa harus melalui persidangan yang panjang. Namun, ketika itikat baik dari negara atau korporasi hanya menemui jalan buntu, instrumen litigasi tentunya menjadi langkah pamungkas. Di antaranya, gugatan perwakilan kelompok atau class action, hak gugatan organisasi lingkungan atau legal standing, dan yang terakhir ada hak gugat warga negara atau citizen lawsuit. Ketiga instrumen litigasi ini dapat digunakan sebagai pedang keadilan untuk memastikan bahwa tidak ada satupun proyek atas nama negara yang kebal terhadap hukum lingkungan. Sekarang kita bedah nih peran serta masyarakat dalam food estate ini. Berdasarkan pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, masyarakat punya hak krusial dalam pengelolaan lingkungan. Namun di proyek food estate Kalteng, peran ini justru terabaikan, yaitu 1. Proyek ini bersifat up-down dari pusat, bukannya memperdayakan petani lokal sebagai mitra, pengerjaannya justru didominasi alat berat dan korporasi. 2. Masyarakat tidak dilibatkan secara utuh sejak fase
perencanaan atau AMDAL. Mereka baru sadar saat alat berat sudah masuk ke hutan mereka. Ketiga, pendampingan yang tidak berkelanjutan. Untuk lahan padi di Kapuas memang ada bimbingan teknis tapi tidak berkelanjutan. Begitu bantuan awal habis dan lahan gambut banjir, petani dibiarkan mandiri untuk gagal. Akibatnya ribuan hektar lahan kini mangkrak dan rusak. Kesimpulannya, tanpa partisipasi bermakna dan pelindungan hak adat, pembangunan hanya akan menjadi mesin pengrusak ekosistem yang dibungkus narasi ketahanan pangan. Kasus mangkraknya food estate di Kalimantan Tengah menunjukkan lemahnya penerapan beberapa asas penting dalam kebijakan lingkungan dan pembangunan. Pertama, asas pembangunan berkelanjutan kurang diterapkan karena pembukaan lahan gambut justru menimbulkan kerusakan lingkungan tanpa hasil produktif yang optimal. Kedua, asas kehati-hatian juga terlihat diabaikan. Beberapa kajian menyebutkan bahwa pembukaan lahan dilakukan tanpa studi kelayakan yang matang, sehingga berpotensi mempercepat eksploitasi lingkungan dan menyebabkan deforestasi. Bahkan proyek ini juga dianggap terburu-buru dan kurang evaluasi terhadap kondisi lahan yang sebenarnya. Ketiga, terdapat pula persoalan pada asas keadilan lingkungan. Penelitian akademik menunjukkan bahwa implementasi food estate di Kalimantan Tengah menimbulkan ketimpangan distribusi manfaat dan kerugian, di mana dampak lingkungan lebih banyak ditanggung masyarakat lokal dibandingkan manfaat yang diperoleh. Kondisi ini menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap hak masyarakat dalam kebijakan pembangunan. Tidak hanya itu, laporan juga menunjukkan bahwa proyek food estate di Kalimantan Tengah telah menyebabkan hilangnya tutupan hutan dan lahan dalam skala besar. Namun hasil produksi pangan yang diharapkan belum tercapai secara optimal. Hal ini semakin memperlihatkan bahwa pembangunan dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan berkelanjutan. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa kegagalan food estate bukan hanya masalah teknis, tetapi juga akibat terabaikannya asas-asas penting dalam kebijakan pembangunan. Selain itu, membuktikan bahwa food estate ini bertentangan secara diametral dengan tujuan PPLH. Alih-alih menciptakan ketahanan pangan, proyek ini malah menciptakan bencana baru, kerusakan iklim lokal, dan hilangnya asas keberaneka-ragaman hayati yang tak ternilai harganya. Proyek ini adalah contoh nyata bahwa arogansi birokrasi yang menabrak hukum lingkungan berujung pada bencana ekologis dan kerugian finansial negara. Dari kasus lahan mangkrak di Kalteng ini, kita sama-sama belajar satu hal penting. Ambisi proyek strategis tanpa kajian ekologis yang matang hanya akan membuahkan bencana lingkungan. Nah, pertanyaannya saat ini mega proyek food estate rencananya akan dilanjutkan di Papua. Kira-kira apakah pemerintah sudah belajar dari kesalahan fatal di Kalimantan Selatan atau kita justru akan melihat sejarah kelam deforestasi ini terulang kembali di timur Indonesia? Silahkan tulis perspektif kalian di kolom komentar ya. Aku Huda, terima kasih sudah menonton dan mari kita kawal terus kelestarian lingkungan kita.